Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang SPLDV. Saya atas nama Alvin dengan NIM 72, mata kuliah Jabal Linear. SPLDV 1. Tentang gabungan substitusi dan eliminasi. 2. Grafik. 3. Dan metrik. Nah, kali ini pembahasan pertama kita akan membahas tentang metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Lanjut ke pembahasan contoh soal. Contoh soal metode substitusi yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 3X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, sekarang lanjut kepada penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya 2X tambah 4Y sama dengan 28. Lalu pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Nah, ini 4Y dipindah ke ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 28 min 4Y. Nah, karena tadi memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. Jadi seperti ini, 2X per 2 sama dengan 28 min 4Y sama dengan 2. Nah, maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 min 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 22 yang tadi tidak pilih pada soal, dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan. Jadi seperti ini, X sama dengan 14 min 2Y. Nah, dan 3X tambah 2Y sama dengan 22. Jadi 3 buka kurung 14 min 2Y sama dengan tambah 2Y sama dengan 22. Di bagian ini variabel X sudah diganti dengan X sama dengan 14 min 2Y. 42 min 6Y tambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y per min 4 sama dengan 20 per min 4. Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabelnya. X sama dengan 14 min 2Y. Nah, X sama dengan 14 min 2 buka kurung 5. Dikalikan, ini bukan buka kurung, berarti ini 2 dikali 5. Nah, X sama dengan 14 min 10. Nah, tadi kan sudah dikalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 10 kita ditaruh di ruas kanan. Nah, sekarang X sama dengan 4. 14 dikurangi 10 kan sama dengan 4. Jadi ditulis X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Nah, sekarang contoh soal metode eliminasi. Tentukan variabel X dan Y dari persamaan berikut. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y tambah 33 dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, lanjut ke penyelesaian. Pertama, cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan.
hampir sama ya. Contohnya seperti tadi, X tambah 2Y sama dengan 20, 2X tambah 3Y sama dengan 33. Jadi koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, sekarang cari KPK-nya dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan 3 sama dengan 3, 6, 8, 9 dan seterusnya. Setelah itu, setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 ini kan sama-sama memiliki 6. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi di sini ditulis X 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi di sini tulis X 2. Kemudian kalian lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33 X2. Maka menghasilkan 3X tambah 6Y sama dengan 60. 4X tambah 6Y sama dengan 66. Nah, di sini min X tambah min 6 X sama dengan 6, sehingga dapat diketahui bahwa nilai X 6 untuk mencari variabel Y. Nah, lanjut ke metode grafik. Pengertian grafik adalah kumpulan data dari variabel, data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik juga bisa diartikan sebagai satu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Nah, sekarang matriks. Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya matriks berada di dalam tanda kurung dan dinyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu unsur untuk elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks. Indeks tersebut menyatakan letak baris dan kolom unsur. Baris adalah susunan angka yang arahnya horizontal atau mendatar, sementara kolom adalah susunan angka yang arahnya vertikal. Nah, sekarang jenis-jenis matriks. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dengan beberapa kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan beberapa baris. Matriks nol adalah matriks yang bernilai nol dari semua elemennya. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya, seperti matriks ordo 2x 2x2 dan 3x3 dan seterusnya. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Sekarang saya akan menerangkan tentang menentukan solusi SPL menggunakan matriks inverse. 2. Menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer. 3. Sistem persamaan linear homogen. Nah, jadi apa SPL itu? SPL kepanjangan dari sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. 1. Menentukan solusi SPL menggunakan matriks inverse. Bagaimana? Nah, SPL menggunakan matriks inverse. Nah, bentuk umum SPL A11 dan A21 dan di bawah AN1 dan seterusnya. A12, A22, AN2. Nah, tentukan solusi dari SPL berikut menggunakan matriks inverse. Nah, matriks inverse ini seperti rumusnya ini. A tambah C sama dengan 4.
A tambah B sama dengan min 1. 2B tambah C sama dengan 7. AX sama dengan B. Nah, cara menghitungnya ini mencari inverse matriks A menggunakan metode OB. 2. Menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer. Nah, tentukan solusi dari SPL berikut menggunakan aturan Cramer. Jadi caranya seperti ini. A tambah C sama dengan 4. A min B sama dengan min 1. 2B tambah C sama dengan min 7. Nah, ini rumusnya. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Ini 4 min 1 7 ini ditaruh di depan ini. Nah, seperti 1 min 1 dikali min 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan tetap ya hasilnya 1. Nah, setelah itu 0 dikali 0 hasilnya tetap 0 ya hasilnya. Nah, dan yang ketiga 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya ini sama dengan min 1 tambah 0 tambah 2 dikali min dikurangi min. Nah, ini 0 dikali 0 sama dengan, nah sekarang kebalikannya, 0 dikali 1 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 min 1 jadi ditulis 0 sama dengan ini dikurangi jadi hasilnya jadi 1. Sekarang yang X1 sama dengan A sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Nah, sekarang kita cari ini 4 min 1 min 7. Nah, ini kan 1 1 0 lah. Jadi di sini dipindah ke sini, dan 4 min 1 min 7 ini ditaruh di rows paling depan. Jadi cara menghitungnya begini. 4 min 1 sama dengan min 4 dikali min 1 sama dengan tetap hasilnya min 4. Nah, dan yang seterusnya, dan yang 0 dikali 0 sama dengan 0 dikali 7 sama dengan hasilnya 0. Nah, jadi kita tuliskan saja di sini min 4 tambah 0. Nah, dan yang 1 dikali min 1 sama dengan min 1 dikali 2 sama dengan hasilnya 2. Nah, di sini ditulis min 2. Jadi hasilnya dari 401 ini hasilnya min 4 tambah 0 sama dengan min 2. Nah, sekarang yang ini caranya sama, ini sama dengan yang ini. 0 min 1 dikali 0 min 1 sama dikali 0 kali min 1 4 dikali 0 sebentar. Oh, ini begini. 7 dikali min 1, jadi ini jalan ke atas. Ini sekarang 1 dikali min 1 sama dengan 7. 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, satu dikali 1 sama dengan min 7.
1 dikali 1 sama dengan min 1 dikali 7 sama dengan hasilnya min 7. Nah, dan ini 0 dikali min 1 kan semua hasilnya kalau dikalikan 0 kan sama dengan 0. Jadi ditulis ini min 4 tambah 0 min 2 dikurangi min 7 tambah 0 sama dengan dibagi 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang yang X2 sama dengan B sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Nah, jadi caranya seperti ini. Sama kayak tadi kan 4 min 1 min 7 itu kan ditaruh di depan. Nah, kalau determinan A2 di sini ditaruh di tengah. Jadi caranya sama seperti tadi. 1 dikali min 1 sama dengan hasilnya tetap min 1 dan dikali 1 sama dengan min 1 hasilnya. 4 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, di sini 4 dikali 1 dikali 0 dikali 7 sama dengan 0. 1 dikali min 1 yang sama dengan 0 hasilnya. Jadi tuliskan saja 0 tambah 0 tambah 4. Jadi min 1 tambah 0 tambah 7 dikurangi 0 tambah 4 sama dengan dibagi 1 sama dengan hasilnya 2. Nah, sekarang yang X3 sama dengan C. Yang S3 ini caranya determinan A3 dibagi determinan A. Jadi ini rumusnya yang 110 ini determinan A ya. Yang ini determinan A2. Ini determinan A1, ini A2, ini A3 ya. Sekarang yang A3. Ya, hasilnya caranya sama seperti tadi, tinggal mengalihkan saja. Nah, langsung saja sama dengan itu 4 min 1 min 7 itu hasilnya min 7 tambah 0 tambah 8 dikurangi 0 min 2 tambah 0 dibagi 1, berarti hasilnya 3. Nah, sekarang lanjut ke sistem persamaan linear homogen. Tentukan hasil SPL dari homogen berikut. X1 ini rumusnya X1 tambah X3 sama dengan 0. X3 tambah X3 X1 min X2 sama dengan 0. 2X tambah X3 sama dengan 0. Nah, jadi di sini hasil akhir yang ditentukan itu cuma 0. Kita disuruh mencari nolnya cuman bentuk AX sama dengan 0. Nah, di sini kan seperti 1 0 0 min 1 min 2 nih rumusnya. Caranya sama seperti tadi ya. Cuma tinggal kita nyari sini, tinggal ngalihkan kayak tadi. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, notasi dan operasi vektor. Notasi dan operasi vektor. Nah, vektor bersama yang mempunyai arah. Notasi vektor C sama dengan C1, C2 dan C3 sama dengan C1 dituliskan seperti ini rumusnya, dan notasi panjang vektor C sama dengan C1, C2, C3 adalah vektor ya. Ini rumusnya ya. Vektor satuan vektor dengan panjang atau nor sama dengan 1. Nah, notasi vektor, notasi dan operasi N. Operasi vektor meliputi 1. Penjumlahan antar vektor pada ruang yang sama, perkalian vektor dengan skalar dengan vektor lain, hasil kali titik, dot product, hasil kali silang atau cross product. Nah, penjumlahan vektor, misalkan
misalkan U dan V adalah vektor dikurangi vektor yang berada di ruangan yang sama, maka vektor U tambah vektor V didefinisikan seperti gambar berikut. Ini vektor V, ini vektor U sama dengan ini berada di dalam ruang yang sama. Jadi hasilnya lurus. Nah, perkalian vektor dengan skalaar. Perkalian vektor U vektor dengan skalaar K atau KU vektor didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah. Jika K lebih besar dari 0 searah dengan U, jika K lebih kecil dari 0 berlawanan dengan arah U. Nah, secara analitis keduanya operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan A sama dengan A11 A2, A3 dan B vektor sama dengan B1, B2 dan B3 adalah vektor-vektor di ruangan yang sama. Maka cara penyelesaiannya seperti 1 A vektor tambah B vektor sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, di sini 2 A vektor dikurangi B vektor sama dengan A1 min B1, A2 min B2 dan A3 min B3. Nah, yang ketiga KA vektor sama dengan KA1, KA2 dan KA3. Jadi seperti itu ya cara penyelesaiannya. Nah, perkalian vektor dengan skalaar. Perkalian antara dua vektor yaitu hasil kali titik dan dot product, hasil kali silang cross product, hasil kali titik dot product. Nah, jadi hasil kali titik merupakan operasi antara dua vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalaar. Hasil kali silang cross product, hasil kali silang merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R pangkat 3 yang menghasilkan vektor. Nah, di sini lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, dot product. Nah, dot product, dot dituliskan seperti ini ya, dot. Nanti bacanya dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalaar. Cross, di sini simbolnya seperti ini. Cross product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam dimensi 3. Nah, dot product misalkan A vektor dan B vektor adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara dua vektor dituliskan seperti ini ya. Dituliskan seperti ini, cos, di mana ini A vektor sama dengan panjang sini, ini disebut panjang. Nah, dan B di sini juga panjang, berarti di sini ini hasilnya. Nah, dan A di sini cos A ini menentukan sudut keduanya. Nah, dot product bentar. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan hasil kali titik dari dua vektor. Nah, hasil kali titik A vektor sama dengan 2 I dan B vektor sama dengan 2I tambah 2J. Nah, jawab. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari kali 2. Ini hasil dari kali titik dari dua vektor. Hasil titik dari dua vektor. Nah, karena tan A sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1.
Artinya cos A sama dengan 45 derajat. Di sini ini kita 45 derajat. Nah, jadi rumusnya seperti ini. A vektor dan B vektor sama dengan panjang kali panjang cos A. Jadi di sini dituliskan 2 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 1. Ini contohnya. Lanjut ke contoh pembahasan berikut. Dot product. Selain itu, dot product juga dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, jadi seperti ini. A B sama dengan A1 B1 tambah A2 tambah B2 sama ditambah B3 A3 dan B3 dan terus ditambah sampai selanjutnya. Sehingga pada soal contoh 2 di atas juga dapat dihitung dengan cara A vektor dan B vektor sama dengan A1 tambah B1 sama dengan A2 dan B2. A1 tambah B1 di A1 dan B1 tambah A2 dan B2 sama dengan 2 dibagi 2 tambah 0 2 buka kurung 2 ini dibagi nanti ya, ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 2 tambah 2 di sini dalam kurungnya saja yang ditambah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berapa sifat hasil kali titik. Nah, seperti ini ya. Lanjut ke proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah satu gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang mampu memproyeksikan benda pada bidang proyektor disebut dengan garis proyeksi. Proyeksi ortogonal rumusnya seperti ini dan gambarnya juga seperti ini ya. Bisa dilihat di tutorial berikutnya. Nah, lanjut ke tentukan proyeksi ortogonal vektor. Nah, di sini U sama dengan min 2, min 4 dan min 3 terhadap vektor V sama dengan 1, 3 dan min 4. Jadi jawabannya cara menghitungnya seperti ini. PR AY dan vektor V pangkat V sama dengan W vektor dan V vektor sama dengan dibagi V vektor ini panjangnya min 2 ya. Jadi di sini dituliskan seperti min 2, min 4 dan 3 dibagi 1, 3 dan min 4. Ini V-nya 1, 3 dan min 4. Ini V-nya tadi ya. Ini W vektornya, ini V vektornya. Nah, sama dengan dibagi hasil pembagiannya 1 pangkat 2 tambah 3 min 3 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2. Nah, sama dengan min 2 ditambah min 12 ditambah min 26 dibagi 26. Jadi hasilnya 26. Ini 1, 3, min 4. Ini V-nya nanti dibagi. Nah, sama dengan min 26 per 26 dibagi 1, 3 dan 4. Oh, enggak, berarti ini hasil dari vektor V-nya. Min 1, min 3 dan min 4. Ini hasil dari 26 dibagi 26 itu kan hasilnya kan 1. Nah, jadi 1 itu pindah ruas menjadi min. Ini 3 dikali berapa ya sekiranya 26 ini. Jadi hasilnya min 3 dan 4. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari saya dan untuk memenuhi persyaratan tugas kuliah UAS semester 2 cukup itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.